Acara ini dipersembahkan oleh Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar akan menjadi teman Anda malam ini berpolemik. Untuk Anda ketahui, hari ini kita memperingati 17 tahun reformasi dan kemarin adalah perayaan Hari Kebangkitan Nasional. Reformasi menandai sebuah perubahan, kebangkitan nasional menandai sebuah kebangkitan. Mudah-mudahan Indonesia akan berubah dan bangkit menuju arah yang lebih baik. Dan seperti biasa, malam ini saya tidak sendirian, saya bersama pimpinan sidang, Ce Popong. Selamat malam, Ce. Selamat malam. Kalau pemerintah butuh reshuffle, acara ini juga butuh reshuffle. Ini pengawalnya saya reshuffle. Enak aja. Kan biar cantik, Kemana Ce. pembantu saya yang dulu kemana? Ada, Cik, tapi ini yang biar cantik, ini biar segar suasananya. Nggak bisa, harus seizin saya dong. Kan hak prerogatif saya, tahu? Kan saya wakil Cepopong, masa nggak boleh? Nggak boleh. Harus seizin saya. Kan ini pembantu saya. Enak aja. Jadi walaupun ini perempuan, saya terima kasih. Tapi tidak benar itu. Jadi harus Cepopong harus yang menyetujui? seizin saya dong. Wah, kasihan ini udah dandan, Cik. Terus saya rek di kumaha. Ayeuna bagaimana udah maunya? Beli baju baru untuk pelantikan ini? Tidak bisa. Harus seizin saya. Baik pemirsa, karena Nggak bisa. reshuffle harus seizin pimpinan sidang. Betul. Berarti itu kan hak prerogatif saya akan panggil pengawal lama Cepopong. Bung Mamat Botak, silakan. Maaf ya, Neng ya. Udah dandan. Punten ya, biar perempuan juga terima kasih, tapi tidak benar itu. Sok atuh, serah terima jabatan. Belum dilantik sudah serah terima. Dah kasih palu komando diserahkan. Weh. Udah ya, jangan kesel ya. Tidak jadi pejabat, tidak jadi menteri harus disyukuri. Karena itu tandanya kamu belum dapat amanah. Udah sana jual batu akik lagi. Lamun izin Cepopong baru pindah ke dia. Oke. Ya, dan karena pengawal Cepopong yang asli sudah datang, silakan kasih ke Cepopong untuk dibuka acaranya. Silakan, Cek. Dengan ucapan selamat malam dan terima kasih atas kehadiran para peserta sidang istimewa, saya buka sidang malam ini. Ya, silakan Cepopong, tata tertibnya sidang kita seperti apa? Ada, ya, apalagi ini sidang istimewa, ada Bang Ruhut tuh, ya kan? Nah, ada yang dari Bandung jauh-jauh, Pak Dede Mariana. Baik. Tata tertibnya sederhana saja, yaitu semua orang yang ada di sini itu boleh menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dengan catatan, ya, kalau akan memotong pembicaraan orang lain, istilahnya adalah interupsi. Boleh-boleh saja. Dengan catatan sopan dan seizin pimpinan. Itu tata tertib. Oke, boleh memotong atas seizin Cepopong. Jadi silakan minta izin ke Cepopong kalau mau memotong pembicaraan narasumber yang lain. Makasih, Cek. Mangga. Tadi udah dikenalkan oleh Cepopong, ada Bang Ruhut Sitompul. Kemudian ada Bung Heri Budianto. Ada Bung Agung Suprio dari Universitas Indonesia dan ada Pak Joni G. Plate, wakil fraksi Nasdem di DPR. Dan di tengah ada dari Bandung, Kang Dede Mariana dari Universitas Pajajaran. Di sebelah Kang Dede ini, terima kasih Pak, di tengah kesibukan bersedia hadir di acara ini. Nggak bicara rapopo. Ya. Kenapa Bang Ruhut sudah tadi menelepon langsung? Oke, karena ini bersamaan dengan reformasi, maka di ruangan ini juga hadir sejumlah perwakilan mahasiswa. Ada dari Universitas Indraprasta PGRI, dari kampus Aldiana Nusantara, dari STEMIK Bani Saleh Bekasi, dan dari Institut Bisnis Nusantara.
Untuk mengetahui apa tema kita malam ini, mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Kabinet baru sudah terbentuk. Belum genap 6 bulan pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala memimpin negeri ini, ketidakpuasan atas kinerja menteri sudah menggeliat. Dua lembaga survei menggelar survei yang berdekatan antara Februari-Maret. Indobarometer melakukan survei kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi JK selama 15 hingga 25 Maret di 34 provinsi. Dari survei itu terungkap publik menilai kinerja Joko Widodo dan Yusuf Kala belum memuaskan. Kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo 57,5%, Yusuf Kala 53,3% dan kepuasan terhadap menteri 46,8%. Sementara survei Poltreking menyebutkan 36% responden setuju dan 5,8% responden sangat setuju reshuffle. Jika disatukan ada 41,8% setuju reshuffle. Tapi kalau dia cukup cerdas, dia juga sendiri bisa ngerti kok. Masa dia nggak bisa tahu apakah kinerjanya bagus apa tidak, apakah menteri-menterinya itu perform apa tidak. Kan bisa. Lalu dia bisa analisa dari di mana sebenarnya hambatan ini. Peluang evaluasi kinerja menteri juga pernah dibuka Wakil Presiden Yusuf Kala. Sayang saat itu tidak ada penjelasan dan tindak lanjut dari evaluasi itu. Ketidakpuasan tidak hanya datang dari akar rumput. Di kalangan elit, pergantian menteri juga diharapkan. Laku dievaluasi dan diperhatikan kembali oleh Presiden, yaitu lingkungan terdekat beliau. Irama kerja Kabinet Joko Widodo terlihat tak berjalan searah. Kebijakan mengurangi subsidi BBM tidak didukung seluruh jajaran kabinet. Butuh waktu bagi jajaran kabinet menerjemahkan keinginan Joko Widodo. Perombakan kabinet berkejaran dengan waktu. Rias Rasyid menyebutnya, jangan sampai momen pergantian menjadi sia-sia karena Presiden lambat mengambil keputusan. Ya, saya langsung ke Pak Joni dari partai pendukung pemerintah. Survei-survei menunjukkan rakyat menginginkan reshuffle. Apakah partai pendukung juga merasakan hal seperti itu? Baik, reshuffle itu hak atau kewenangan konstitusional presiden, hak prerogatif. Makanya keputusan terkait reshuffle itu adalah keputusan presiden. Memperhatikan pendapat umum masyarakat, maka bisa kita sampaikan presiden punya 3 pilihan terkait dengan isu-isu terkini ini. Yang pertama, pilihan presiden itu dengan tidak perlu melakukan reshuffle, akan tetapi memberikan penugasan-penugasan khusus, extra effort bagi pembantu-pembantu presidennya terkait hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, ya di bidang perekonomian, di bidang hukum, politik, dan bidang-bidang lainnya. Pilihan yang kedua bagi presiden, apabila karena setiap saat secara periodik presiden itu melakukan evaluasi terhadap kinerja pembantu-pembantunya, adalah dengan melakukan shifting sejajar, ya, memindahkan dari portofolio satu kabinet ke portofolio yang lain, sesuai dengan keahlian, networking, dan kemampuan anggota atau pembantu presidennya. Dan apabila menurut pertimbangan presiden saat ini dibutuhkan untuk melakukan reshuffle secara besar-besaran, maka sebagai partai pendukung presiden tentu kita memberikan dukungan itu. Mengapa? Karena keberhasilan presiden di dalam penyelenggaraan pemerintahannya adalah menjadi keberhasilan partai koalisi, termasuk Partai Nasdem. Kegagalan presiden itu tentu menjadi persoalan bagi partai-partai koalisi. Dan saya pastikan partai-partai koalisi tidak berharap presiden gagal. Namun terkait dengan kinerja bidang ekonomi saat ini, ada beberapa hal juga yang perlu diketahui. Kita memahami betul hasil survei, ya. Tapi yang perlu dipahami bahwa saat ini ada terjadi pelemahan ekonomi global yang berdampak kepada menurunnya permintaan terhadap komoditas-komoditas ekspor kita.
itu juga berdampak tidak saja secara kuantitatif, juga berdampak pada penurunan harga-harga jual. Ya, ini berakibat pada melemahnya penerimaan eksportir kita, termasuk produsen dalam negeri. Di sisi yang lain, khususnya terkait dengan komoditas pertanian, ya konsumsi kita masih jauh lebih tinggi daripada produksi kita. Nah, kita butuh untuk mengisi shortfall itu dengan melakukan importasi. Pada saat kita melakukan importasi komoditas-komoditas penting kita, ya terjadi juga penguatan mata uang US dollar terhadap hampir semua mata uang jangkar dunia, termasuk dalamnya rupiah, yang berujung atau berdampak pada naiknya harga rata-rata di dalam negeri. Jadi kita dihadapkan pada dua pilihan itu. Untuk itu Presiden telah memerintahkan kepada pemerintah kabinetnya untuk yang pertama, sesegera mungkin melakukan penyerapan APBN yang baru saja 2 bulan yang lalu disahkan menjadi Undang-Undang APBN P 2015. Ya, agar apa? Agar itu menjadi stimulus ya perekonomian khususnya di sektor-sektor pedesaan di bidang-bidang yang terkait dengan pembangunan infrastruktur yang padat karya, yang menyerap tenaga kerja banyak. Kita harapkan dari situ akan meningkatkan penerimaan dan daya beli masyarakat. Oke, singkatnya Partai Nasdem sebetulnya tidak elok mengevaluasi atau menganalisa kinerja kabinet, atau memang Partai Nasdem merasa tidak ada yang salah dengan kabinet yang sekarang? Partai Nasdem sangat menyetujui untuk dilakukan dari waktu ke waktu secara periodik untuk memberikan evaluasi dan penilaian kinerja pembantu presiden. Itu setuju sekali. Akan tetapi sesuai konstitusi kita, kewenangan reshuffle ada di presiden. Kembali ke tangan presiden. Dari tadi menyebut ekonomi, perdagangan, tidak intensi ke menteri-menteri tertentu, enggak ya? Saya? Bukan. Oh tidak. Ini memberikan pendapat untuk bangsa dan negara. Oke, baik. Kalau Bang Ruhut sebagai, kalau dibilang partai oposisi nggak cocok ya, Cek, kan katanya partai penyeimbang. Tapi karena sahabatnya Pak Jokowi yang bisa menelepon kapan saja, pernah disampaikan nggak bahwa akan ada reshuffle di kabinet yang sekarang? Ya, jadi seperti yang dikatakan Cepopong, John Plate, sahabat saya dari Nasdem, itu kan hak prerogatif Bapak Presiden. Apalagi posisi kami Partai Demokrat sebagai penyeimbang. Tapi Pak SBY tegas menyampaikan kepada kami, Pak Jokowi itu presiden kedua yang langsung dipilih rakyat. Apapun karena hiruk pikuk ini, Bapak mengatakan kita harus mendukung. Etika politik kita jaga beliau sampai 2019. Jadi ini rame kan sekarang masalah reshuffle ini. Memang Bapak mengatakan sesuai tema kami dalam Kongres, kita mengkritisi dengan solusi. Kita semua sama-sama tahu. Saya suka mengatakan begini, kami tidak ada ingin menyampuri karena ini hak prerogatif, tapi saya ingin menyampaikan karena saya tim sukses Pak Jokowi. Saya dari Bravo 5 bersama Pak Luhut Binsar Panjaitan. Bersyukurlah siapapun, hak prerogatif beliau diminta menjadi pembantunya. Tapi akhir-akhir ini kan kalau kita jujur, Pak Jokowi itu memang seorang negarawan. Ya, beliau simbol negara kita, bekerja dengan baik. Tapi para pembantu ini yang kadang-kadang nggak sadar beberapa langkah-langkahnya seperti Pak John Plate ini kan beda dengan aku, ini orang kan santun. Aku lebih baik hitam putih aja lah. Kalau ngomong nggak abu-abu, jujur-jujur aja gitu ya. Jujur-jujur saja. Bayangkanlah ya, yang akhirnya sebenarnya pembantu presiden itu dia yang pasang badan untuk presidennya. Seharusnya seperti itu. Ini jadi terbalik, presiden yang pasang badan, kan kasihan. Kasih contoh lah menteri mana? Contohnya ya, siapa yang nggak tahu yang lagi in sekarang, sampai ketua umum saya juga apa-apaan ini, ibarat bawa mobil, kan bawa mobil itu kan lihatnya ke depan, ini kapan lihat kaca spion ya, lihat ke belakang terus. Mengkritisi salah itu si Said, Sudirman Said, Menteri SDM. SDM ini pakarnya migas Pak John Plate. Aku jangan-jangan mesti Pak John Plate lebih tepat menteri di situ. Kenapa aku katakan demikian? Bayangkan beliau kan akhirnya kan Pak Jokowi kemarin berapa hari yang lalu kita gelisah semua, mau naik lagi harga minyak. Ya, akhirnya mesti Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan yang mengkelirkan nggak jadi. Tapi para pengusaha
yang mulai menimbun-nimbun. Kami sebagai Partai Demokrat, apapun bagi kami suara rakyat, suara Tuhan. Bukan seperti salah satu partai yang lagi ribut-ribut terus. Partai Cepopong. Partai Cepopong. Suara rakyat, suara partainya. Jadi partainya berkelahi, rakyat yang pening. Jadi janganlah kita bikin rakyat jadi gimana. Itulah contohnya. Saya rasa kalau kawan kita yang itu, saya rasa perlulah. Perlu ya. Apalagi melakukan fitnah kepada ketua umum kami, ya. Kepala negara sebelumnya. Kepala negara sebelumnya. Baik. Jangan-jangan ini ada titipan. Kalau dalam sinetron atau film, behind the scene, di belakang layar ada yang ngendaliin dia. Apa ujuk-ujuk kami kebetulan sekarang lagi bulan madu dengan PDI Perjuangan, partai pendukung. Ya, gimana kita sudah mulai mesra dengan Ibu Mega. Kalau Pak Jokowi apalagi kan ada si Polta. Hubungan kami baik. Baiklah. Wah, mungkin mulai mereka, wah gawat juga gawat ini. Nih, kalau bersatu PDIP Demokrat ngeri nih. Ngeri gitu nih, mulailah mainkan fitnah itu. Baik. Jadi kalau saya walaupun hak prerogatif tapi betul Pak John Plate, kita terserah beliau, itu hak beliau. Tapi kembali mau bagaimana caranya kalau memang masih bisa mereka tingkatkan ya kinerja kualitas komunikasi kepada presiden, kepada rakyat. Kami nggak ada masalah, karena kami tetap penyeimbang, kami bukan Indonesia hebat, kami bukan merah putih. Kalau si Polta Raja Minyak aja pening gara-gara minyak naik, macam mana kita rakyat biasa ya? Bung, kemarin Anda mengeluarkan survei berapa menteri yang kinerjanya tidak baik dan yang baik. Kalau nggak salah yang tidak baik itu yang disebutkan Bang Poltak tadi ada masuk di sana ya? Langsung tahu nih Bang Latif ini. Tapi saya nggak dimunculkan itu ya. Kalau dimunculkan menjadi menarik gitu ya. Jadi memang ya, kami minggu lalu itu mengeluarkan survei terbaru terhadap kinerja menteri. Jadi kami lebih spesifik kalau tadi teman-teman di dua lembaga survei yang ditampilkan di Polemik on TV lebih kepada persepsi publik, kami melihat bagaimana kinerja menteri itu dari pemberitaan-pemberitaan media selama 6 bulan. Mulai dari mereka dilantik bulan Oktober sampai dengan bulan April. Jadi di situ pada akhirnya kami menemukan ya ada menteri-menteri yang dominan ya di pemberitaan, tapi dominan itu terpecah lagi dia menjadi dua. Jadi ada pemberitaan yang kecenderungan positif, ada pemberitaan yang kecenderungan negatif. Lalu kemudian ada yang menteri sama sekali tidak kita ketahui apa kerjanya gitu ya. Nah, kalau tadi yang disebutkan oleh Bang Ruhut tadi yang ngelihat spion ke belakang, itu memang betul termasuk menteri yang selama 6 bulan pemberitaan yang kami tim peneliti Polkom itu melakukan analisis terhadap 32.047 berita selama 6 bulan. Jadi kami lihat. Nah tadi salah satunya adalah menteri yang membuat galau teman-teman Demokrat ini. Karena melihat spion tadi, itu mendapatkan pemberitaan negatif ya. Di selama 6 bulan pemerintahan atau selama 6 bulan mereka dilantik menjadi menteri. Sebenarnya ada banyak menteri yang saya sangat mengkhawatirkan selain yang positif dan negatif tadi adalah menteri-menteri yang justru urusannya dengan harkat hidup orang banyak, menteri-menteri teknis, menteri-menteri yang mengurusi perut orang banyak justru tidak kelihatan kinerjanya. Ini yang menurut saya sangat mengkhawatirkan. Siapa lagi nama-nama selain Menteri SDM tadi? Temuan kami, misalnya Menteri Pertanian itu 0,1% ya. Itu tidak diketahui publik apa yang dilakukan selama memerintah atau selama memegang jabatan. Termasuk juga di situ ada Menteri Perdagangan tadi yang disebut Bang Joni. Misalnya 0,2% saja. Kita bisa lihat, jadi kinerja itu bisa diukur juga bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Selama mereka menjadi menteri, mereka kan harus sampaikan kepada publik apa yang mereka lakukan. Seingat saya Pak Jokowi juga di beberapa kesempatan, bahkan beberapa isu yang beredar, setiap sidang kabinet juga Pak Presiden mengatakan menteri bertanggung jawab menyampaikan apa yang dilakukannya kepada publik. Artinya apa Bang Latif, Cepopong yang ingin saya katakan, ketika menteri itu tidak mampu mengkomunikasikan apa yang mereka lakukan atau mereka kerjakan, artinya salah satu indikator kinerja di situ mereka telah gagal
selama 6 bulan. Ini yang penting. Dan sekali lagi catatan saya katakan, apalagi menteri-menteri yang mengurusi perut orang banyak. Kalau mereka tidak kelihatan, tidak ketahuan apa yang mereka kerjakan, saya kira publik tidak tahu siapa itu menterinya. Oke, Menteri SDM, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan sudah disebut. Siapa lagi? Ya, ada beberapa menteri ya, termasuk juga di bidang ekonomi, Menteri BUMN juga termasuk menteri-menteri yang masuk dalam potret negatif selama 6 bulan. Oke, kalau Pak Cepopong pasti menunggu Menteri Hukum dan HAM. Masuk? Ya, termasuk itu. Jadi ternyata temuan kami Bang Latif, menteri-menteri yang kontroversial di publik itu kecenderungan dipotret oleh media negatif ketika media memframe tentang kinerja menteri tersebut. Oke. Jadi Menteri Nasdem nggak ada disebut dari 5 itu, makanya Bang Joni, tapi bijak Bang Joni, walaupun nggak ada dia bilang tetap hak prerogatif, nggak ikut didorong sama Bang Joni. Bang Agung, survei berarti kemauan publik. Kemudian partai politik walaupun itu adalah hak prerogatif, tapi tetap saja itu adalah aras politik. Tapi kinerja bagaimana menilainya? Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat malam dulu nih buat Presiden Republik Polemik Pak Jokowi. Dan kepada Ibu Pimpinan. Ya, yang pertama saya ingin membuat peta ya. Yang pertama apa sih yang diresahkan oleh masyarakat ya. Tentunya kan suka berbeda dengan keinginan elit politik. Nah, masyarakat itu jelas masalah ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,7%. Dibanding tahun lalu jauh ya. Kemudian dibandingkan dengan Malaysia dan Filipina yang sama-sama kena krisis ekonomi internasional akibat dolar Amerika naik, itu lebih tinggi mereka. Filipina jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Berarti ada yang salah nih dalam kebijakan Indonesia. Itu saja saya menilainya, sederhana. Nah, saya sempat melakukan survei kualitatif ya kepada karyawan. Ini salah satu narasumber karyawan yang punya penghasilan tetap per bulan ya, dengan dua anak ya, lalu dia harus membayar BBM, LPG ya, gas, listrik yang naik ya, lalu dia juga harus membayar harga-harga kebutuhan pokok yang naik. Dengan gaji 8 juta per bulan hampir tidak ada tabungan buat mereka dibanding pada masa yang lalu, tahun yang lalu. Di jadi masa memang krisis. Presidennya Bang Ruhut gitu ya? Bang Ruhut. Ya, ini harus diakui, ini keresahan masyarakat. Nah, yang berikutnya kalau kita melihat pedagang kecil ya yang menyewa lapak misalnya, itu karena harga listrik naik, harga LPG naik, lapak pun harganya menjadi naik. Nah, pedagang ya ketika ingin menaikkan harga jual, takut nggak ada yang beli karena daya beli masyarakat turun. Jadi stuck pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi memang kalau saya melihat memang harus ada bukan perubahan menteri, ya saya lebih melihat pada perubahan strategi kebijakan ekonomi Jokowi. Jadi bukan menterinya yang berubah, tapi kebijakannya. Kebijakannya harus dirubah. Misalnya begini, artinya presidennya dong yang salah. Bisa jadi karena setiap keputusan itu kan selalu lewat sidang kabinet, ya. Untuk meliberalisasi migas, ya, tidak ada subsidi misalnya, itu kan pasti membutuhkan keputusan bersama. Jadi saya kira ini harus dirubah. Nah, ini pertama. Jadi kalau masyarakat ingin agar mungkin tidak hanya reshuffle, ya, kalau ada reshuffle, kebijakan pun harus berubah di sektor ekonomi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini peta yang kedua. Nah, Golkar, saya membaca dari media yang ingin di reshuffle Yasona. Sekarang Demokrat yang ingin di reshuffle Sudirman Said. Ya. Jadi masing-masing punya keinginan. Nah, PDIP tadi kita melihat di Polemik on TV, ya, sinopsisnya dia ingin, ya, yang di reshuffle orang terdekat Jokowi. Nah, itu saya nggak tahu orang terdekatnya siapa itu. Kabinet. Nah, jadi memang nggak ada yang padu siapa yang mau di reshuffle. Sampai Jokowi juga bingung. Siapa yang mau di reshuffle, ya nggak Pak Jokowi? Hak prerogatif Bapak, mau tertawa, mau menjawab. Silakan saja. Cepopong, saya istirahat dulu. Baik. Ya. Tapi sebelum istirahat, ya, Cepopong hanya ingin menyampaikan sesuatu, Pak Ruhut, ya. Memang sebagai wakil rakyat, ya, rakyat sangat besar harapannya kepada Bapak Jokowi. Ya, 6 bulan hari ini persis tanggal 20 kan. Kalau menterinya belum 6 bulan. Jadi karena harapannya Bang Ruhut terlalu besar, mereka itu menganggap kudu cespleng. Harus cespleng.
harus begitu menterinya dilantik, begitu harga jadi murah. Begitu pupuk jadi banyak. Harapannya seperti itu terlalu besar. Jadi memang kasihan juga sama Pak Jokowi itu karena harapan terlalu besar. Segala macam juga kalau pakai terlalu mah jadi jelek. Jelek, oke. Begitu. Jadi kudunya sabar dulu. Nah, tunggu 5 tahun. Beri kesempatan dulu. Beri kesempatan 5 tahun? 5 tahun mah diganti mantan. Baik. Ya, pemirsa kita istirahat dulu, polemik segera kembali.